Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ainur Rahim. Nama saya Mira Amelia Suara. Dan saya Widya Paujia. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kebijakan pemerintah politik etis. Pengertian politik etis. Politik etis adalah kebijakan balas budi yang dibuat untuk mengganti kerugian masyarakat Hindia Belanda atas eksploitasi yang dilakukan pemerintah Belanda. Politik etis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Latar belakang politik etis. Latar belakang utama dilaksanakannya politik etis tentunya dikarenakan penderitaan penduduk Hindia Belanda sejak diambil alih pemerintah pada tahun 1799. Sistem tanam paksa pada tahun 1830 dan dilanjutkan dengan perkebunan swasta pada tahun 1863 membuat penduduk bekerja untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Kedua kebijakan ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak memiliki itikad untuk memerintah dengan baik dan memberikan perlindungan terhadap rakyat. Hal ini kemudian ditentang oleh kalangan humanis di parlemen Belanda. Pieter Brosko dan Konrad Theodor van Deventer menjadi pengusul utama bahwa pemerintah tidak semestinya menetapkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Keduanya berpendapat bahwa Belanda perlu membalas budi atas kebaikan Hindia Belanda selama puluhan tahun. Isi kebijakan politik etis. 1. Migrasi, yaitu perpindahan penduduk terutama dari daerah yang padat ke daerah yang masih jarang penduduknya. Penyimpangan, migrasi ke daerah luar Jawa ditunjukkan ke daerah-daerah perkebunan milik Belanda. Adanya pemerintah yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan-perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Delhi, Suriname, dan lain-lain. Mereka dijadikan kulit kontrak. 2. Irigasi, yaitu upaya perbaikan sarana pengaliran untuk keperluan pertanian. Penyimpangan, hal ini dilaksanakan hanya untuk memberikan air di sawah-sawah yang disewa oleh pengusaha-pengusaha Belanda. 3. Edukasi, yaitu memberikan pendidikan untuk penduduk pribumi. Penyimpangan hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadinya diskriminasi pendidikan untuk kelas 1 anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas 2 kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya. Kebijakan ini memunculkan sekolah-sekolah yang dapat diakses oleh pribumi antara lain HIS, ELS, HBS, MULO, AMS, Stovia, Hukum. Tokoh-tokoh politik etis. 1. Pieter Broussoff. Pieter Broussoff adalah wartawan dan sastrawan yang merupakan pelopor terbentuknya kebijakan politik etis. Tahun 1887, Pieter melakukan perjalanan mengelilingi Pulau Jawa. Dia kemudian menulis laporan mengenai keadaan Hindia Belanda yang sangat menyedihkan karena kebijakan tanam paksa pemerintah. Pieter menyampaikan laporannya tersebut kepada 12 tokoh politisi Belanda terkemuka, disertai lampiran tebal buku yang memaparkan fakta-fakta yang dicatat dan ditandatangani 1.255 orang. Laporan itu berisi tuntutan harus dibentuknya Partai Hindia agar kepentingan Hindia Belanda terwakili parlemen. Berawal dari pemikiran kritik tersebut, Pieter akhirnya memunculkan kebijakan politik etis agar pemerintah kolonial dapat lebih memperhatikan nasib para bumi putra yang terbelakang. 2. Mr. W.K. Baron van Dedem. D.D. Baron van adalah pengacara Belanda dan politikus liberal. Baron van Dedem turut berperan dalam penyampaian kritik terhadap kebijakan-kebijakan Belanda yang menyengsarakan pribumi di Indonesia. Ia meminta agar finansial koloni Indonesia
Hindia Belanda dipisah dari keuangan negara Belanda. Kemudian Dedem juga menuntut akan adanya desentralisasi kekuasaan terhadap wilayah-wilayah kolonialnya. 3. Hendrik Hubertus van Col. Hendrik Hubertus van Col adalah politikus asal Belanda yang juga bekerja sebagai juru bicara kolonial. Hendrik Hubertus van Col juga turut melayangkan kritik yang sama dengan Van Dedem mengenai kebijakan Belanda yang menyengsarakan pribumi. Bagi Hendrik, kebijakan-kebijakan Belanda yang sudah ada justru hanya akan merugikan penduduk negara kolonial. 4. Konrad Theodor van Deventer. Konrad Theodor van Deventer adalah pengacara Belanda yang pernah menulis tentang Hindia Belanda. Ia dikenal sebagai juru bicara gerakan politik etis Belanda. Van Deventer menyatakan kritikannya terhadap Belanda melalui artikelnya bertajuk Een Erfgoed atau Hutang Kehormatan yang dimuat dalam majalah De Gids. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa dalam kurun waktu penguasaan Belanda terhadap Indonesia sudah ada banyak sekali keuntungan yang diambil. Oleh karena itu, sudah sewajarnya Belanda membalas budi dengan menyejahterakan koloni-koloninya. Dampak politik etis. Politik etis berdampak pada beberapa hal bagi Hindia Belanda. Kebijakan ini menandai titik balik menjamurnya pemikiran-pemikiran baru di Hindia. Beberapa hal yang menjadi dampak politik etis antara lain: 1. Pembangunan infrastruktur yang dibangun di Hindia, salah satunya juga untuk keperluan produksi komoditas yang lebih masif bagi kepentingan Belanda. 2. Alkulturasi kebudayaan penduduk. Pendidikan yang menyatukan antara penduduk pribumi dan Eropa menyebabkan semakin mengalirnya percampuran budaya. 3. Lahirnya kalangan berpendidikan, sekolah-sekolah bagi masyarakat pribumi melahirkan penduduk yang berpendidikan. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.